I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan simulasi manajemen keuangan dengan PT Nangka Pluski. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan 064. Saya dari kelompok. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nah, yang dimana itu nama perusahaannya yaitu PT Nangka Pluski dengan produk PT Nangka dengan modal 150 juta. Dan juga gambaran simulasi yaitu dari periode 1 sampai periode 4 simulasi berlangsung selama 4 periode, yang dimana model awalnya 150 juta ditambah pinjaman bank 28.300 juta di periode pertama. Memproduksi keripik nangka atau multi kemasan. Evaluasi analisis laporan keuangan atau rasio keuangan tiap periode. Ringkasan keputusan bisnis 4 periode. Yang pertama, periode pertama itu investasi membeli alat produksi sekitar 60,8 juta, yaitu vakum, flyers, banner, dan seller. Yang operasionalnya yaitu 3.300 kilo nangka, 924 keripik, yang dimana penjualannya itu sekitar 482 juta. Pembiayaannya yaitu modalnya sekitar 150 juta, pinjaman 28.300 juta dengan membayar bunganya 5%. Yang periode kedua yaitu investasinya itu membeli produksi itu tidak ada karena sudah membeli produksi dari periode pertama. Operasionalnya yaitu 2.600 kilo nangka, 728 kilo keripik, yang dimana dijual dengan harga 374 juta dengan pembiayaannya yaitu modal internal. Pinjaman dari periode pertama itu sudah lunas karena di periode kedua itu tidak punya utang. Yang periode ketiga yaitu investasinya itu tidak ada. Yang operasionalnya 450 kilo nangka, 126 keripik, yang dimana dijual dengan 459 juta. Pembiayaannya yaitu data internal tanpa meminjam dari bank. Yang periode keempat yaitu investasinya itu tidak ada karena dari periode pertama sudah membeli produksi. Operasionalnya yaitu 1050 kilo nangka, 294 keripik, dengan dijual dengan 80,5 juta. Yang pembiayaannya itu tidak ada utang dari periode pertama, cuman yang ada utang itu dari periode pertama. Perkenalkan, nama saya Nalil Istiqomah, NIM 24075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis investasi dan juga analisis operasional. Nah, untuk analisis investasi, pada rincian aset produksi di periode pertama itu, dari 3 jenis alat produksi yang dibeli itu ada vacuum fryer, hand sealer, dan spinner. Itu total investasinya itu 62.800.000. Dampak investasinya itu pada bagian produksi, di mana dari bahan baku yang 3.300 kg itu menghasilkan 924 kg keripik nangka, dengan pendapatan penjualan di periode pertama itu sebesar 482 juta. Kemudian efisiensinya, aset yang digunakan itu selama 4 periode tanpa investasi tambahan. Nah, untuk pembiayaan investasi ini, di mana modal awalnya kan itu 150 juta, kemudian itu tidak mencukupi dikarenakan selain pembelian alat produksi itu juga pembelian bahan baku, jadi totalnya itu 178,3 juta. Maka melakukan pinjaman bank sebesar 20
8,3 juta. Dengan bunga yang 5%, maka pinjaman yang harus dibayar itu ada 29.715.000. Nah, pada yang analisis operasional itu di volume produksi dan penjualan per periodenya. Pada periode pertama pembelian bahan baku yang buah nangka itu 3.300 kg, kemudian dijadikan keripik nangka itu menjadi 924 kg dan penjualannya itu mendapat 482 juta. Untuk yang periode kedua itu bahan bakunya itu 2.600 kg, dijadikan keripik nangka 728 kg, mendapat penjualan 374 juta. Untuk yang periode 3, bahan bakunya itu 450 kg, keripik nangkanya itu 126 kg dan penjualannya itu 45,9 juta. Untuk yang periode keempat itu 1050 kg, kemudian dijadikan keripik nangka itu 294 kg, maka total penjualannya itu 80,5 juta. Untuk perbandingan harga jualnya itu dari 3 jenis kemasan, pada periode kedua itu harganya cukup tinggi dan di periode ketiga itu harganya sangat rendah. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis pembiayaan berdasarkan data. Kondisi pembiayaan usaha menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Modal usaha meningkat dari 150 juta pada P1 menjadi 1,417 miliar pada P4 atau tumbuh sekitar 196%. Selain itu, utang yang awalnya sebesar 28,3 juta pada P1 berhasil dilunasi sehingga pada periode P2 hingga P4 usaha sudah bebas hutang. Nah, hal ini menunjukkan kemampuan usaha dalam mengelola keuangan dan membiayai operasional dari modal sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis tren kinerja keuangan. Tren kinerja keuangan mengalami fluktuasi. Pada P3 terjadi penurunan penjualan dan laba yang cukup signifikan sehingga menjadi periode terburuk. Namun pada P4 usaha berhasil bangkit dengan peningkatan penjualan, laba bersih, dan efisiensi biaya. Periode terbaik adalah P4 karena P4 ini menghasilkan laba tertinggi serta menunjukkan pemulihan kinerja yang kuat. Secara keseluruhan, kondisi keuangan usaha menunjukkan tren positif meskipun sempat mengalami penurunan pada P3. Baik, perkenalkan, nama saya Frisal Irfan Maulana dengan NIM 095. Baik, saya akan menjelaskan di bagian dari sisi likuiditas perusahaan kami itu memiliki rasio dan cash ratio-nya yang sangat tinggi, sehingga mampu memenuhi kewajiban langkah pendek. Nilai yang pada periode 1 dari periode 2 sampai periode 4 itu menunjukkan perusahaan sudah tidak memiliki utang misalnya. Terus dari sisi jual kualitas DHR dan DR itu menurun jadi 0% mulai dari periode 2, yang berarti perusahaan tidak sudah memiliki utang. Dari sisi kualitas kinerja perusahaan sangat baik dengan NPM tertinggi pada periode 4 yang sebesar 85,2% menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi. Jangan saja menunjukkan efisiensi penggunaan aset terbaik yang terjadi pada periode 1 dengan jatuhnya sebesar 1,01 kali. Jadi kesimpulannya, kondisi keuangan perusahaan ini sangat baik. Selanjutnya yaitu slide evaluasi dan rekomendasi. Dari slide ini kita akan melihat evaluasi dari keputusan-keputusan yang sudah diambil selama 4 periode. Ada beberapa keputusan yang terbilang tepat seperti investasi alat di P1 dan pelunasan pinjaman di P2,
serta strategi harga di P4 yang berhasil menambah NPM kita ke angka 85,12%. Di sisi lain, penurunan harga di P3 ini sebesar 80% justru menjadi bumerang bagi kelompok kami. Margin kita anjlok dan produksi ikut menurun drastis. Dari evaluasi ini, kami itu merekomendasikan 3 hal: penambahan kapasitas produksi melalui investasi alat, dan yang kedua, stabilisasi produksi dengan investasi atau diversifikasi variasi produk, dan yang ketiga, memanfaatkan kas sebesar 1,4 M ini untuk kapasitas atau ekspansi yang tepat ukuran. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana selama 4 periode simulasi PT Nangka Blusi ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Modalnya itu tumbuh menjadi 196%, perusahaan bebas utang di P2, dan pencatatan NPM tertinggi 85,12% di P4. P3 ini menjadi pelajaran berharga bahwasanya penurunan harga yang tidak terencana dapat langsung menguras profitabilitas secara keseluruhan. Fondasi keuangan perusahaan sudah kuat dan siap untuk berkembang lebih jauh. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're